Otherworldly Evil Monarch. Bab 24. Judul: Dilema Kakek Jun. Terima kasih banyak atas dukungannya. Baru pada saat itulah kekecil menyadari bahwa tuan rumah sedang berdiri di ambang pintu. Dia terkejut sesaat, lalu dia dengan cepat berlutut memberi hormat sebelum menjawab. Harta ini dimenangkan oleh tuan muda saat dia pergi berjudi sebelumnya. Ia memenangkan? Dia benar-benar menang. Suara Jun Zantian menjadi rendah, pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan. Jika tidak ada orang di sekitar, dia mungkin akan berteriak. Namun, di atas perasaan senang dan terkejut, ada kecurigaan dalam benak kakek Jun. Kapan bocah ini mulai belajar memenangkan uang? Dari apa yang aku ingat, dia tidak pernah memenangkan apapun sejak hari dia belajar cara berjudi. Jika bukan karena kakek Jun membatasi uang sakunya, sekarang seluruh kediaman keluarga Jun mungkin telah dipertaruhkan oleh Jun Moxi. Tapi sekarang, tidak hanya dia menang, dia benar-benar memenangkan jenis barang bermutu tinggi ini. Benar, harta karun ini dimenangkan oleh tuan muda. Tidak peduli berapa banyak empedu yang dimiliki pelayan ini, aku tidak akan pernah berani berbohong kepada tuan besar. Selain itu, tuan muda juga membawa kembali uang perak senilai 3 juta liang. Si kecil menjawab tanpa ragu-ragu. Dari apa yang aku dengar, ini semua dimenangkan dari tuan muda Li dan tuan muda Meng. Ketika tuan muda kembali, dia meletakkan harta itu di sini untuk aku atur sebelum pergi ke gedung perpustakaan untuk membaca buku. Kekecil sangat bangga, karena tuan muda belum pernah memenangkan apapun sebelumnya. Tapi kali ini, Jun Xie benar-benar menang begitu banyak. Dalam hati gadis kecil itu, tuan mudanya tiba-tiba menjadi lebih cakap. Meskipun dia masih takut pada tuan muda, dia merasa tuan muda hari ini berbeda. Setidaknya, dia tidak lagi menjijikkan. Bocah itu pergi ke gedung perpustakaan lagi. Pada saat ini, perasaan senang kakek Jun melebihi keterkejutannya. Tidak perlu khawatir tentang bagaimana membersihkan kekacauan cucunya adalah satu hal. Mendengar kekecil mengatakan kemana cucunya pergi adalah hal lain. Dia menatap ke depan dengan hampa, tampak seolah-olah dia tidak dapat menangani emosi yang masuk ini. Dengan tangan gemetar, dia mengulurkan tangan ke dahinya untuk memastikan bahwa dia tidak demam. Setelah itu, dia memeriksa indera pendengarannya untuk memastikan bahwa dia tidak mendengar sesuatu yang salah. Baru setelah itu dia memulihkan dirinya sendiri. Oh, ketika dia kembali nanti, katakan padanya untuk datang mencariku. Setelah mengatakan itu, kakek Jun membawa Pang keluar bersama-sama, meninggalkan Lolita kecil menghitung berulang-ulang, matanya bersinar perak. 3 giok pendamping ini bisa dijual setidaknya 100.000 liang, manik-manik dan batu permata itu bisa dijual setidaknya 150.000 liang. Dan itu, setidaknya, ditambah dengan lembaran perak ini. Wow. Pang tua, bagaimana menurutmu? Jun Zantian yang berjalan kembali tidak dapat memahaminya. Tindakan cucunya selama sebulan terakhir benar-benar membuatnya bingung. Apa yang dia rencanakan? Apa yang dia lakukan? Pelayan tua ini tidak tahu. Namun, tindakan tuan muda saat ini benar-benar bagus. Pang tua juga tampak bingung. Meskipun demikian, tidak harus membantu membereskan kekacauan Jun Moxi sudah pasti bisa dianggap sebagai hal yang baik. Jika dia benar-benar tertarik membaca, bagaimana menurut kamu tentang aku mengirimnya ke Institut Pengetahuan Wensing? Kakek Jun bertanya sambil lalu, sebuah fantasi seperti kerinduan di wajahnya. Institut Pengetahuan Wensing adalah tempat pembelajaran terkemuka kerajaan Tianxiang bagi semua sarjana. Di dalamnya, jumlah guru dan siswa yang digabungkan kurang dari 1.000. Jumlah ini terlalu kecil dibandingkan dengan beberapa ratus juta populasi kerajaan Tianxiang. Ini berarti bahwa hanya mereka yang berharga, yang memiliki bakat tingkat tinggi, yang akan memiliki kemungkinan dan kualifikasi untuk memasuki tempat ini untuk belajar. Selama para siswa ini lulus, kerajaan akan sering mempekerjakan mereka. Namun, bahkan para jenius yang terkenal itu akan dipaksa menjalani fase pembelajaran yang sangat sulit untuk lulus dari tempat ini. Dapat dikatakan bahwa Institut Pengetahuan Wensing adalah jalan emas bagi para sarjana. Terlepas dari siapa atau apa latar belakang kamu, bahkan seorang pangeran atau putri tidak dapat diizinkan untuk memasuki Institut Pengetahuan Wensing jika mereka tidak memiliki bakat asli. Untuk kakek Jun benar-benar mempertimbangkan untuk mengirim Jun Xie ke Institut Pengetahuan Wensing, sepertinya dia sudah percaya bahwa Jun Xie telah membuka lembaran baru.
Mungkin akan sangat sulit. Berdasarkan kemampuan Jun Moxi, bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang bisa masuk ke Institut Pengetahuan Wensing? Semua yang diterima adalah mereka yang telah belajar dengan susah payah selama puluhan tahun. Mereka yang memenuhi syarat adalah yang paling termasyhur dan terkenal di antara para jenius. Bagaimana bisa cucu kamu yang tidak tahu apa-apa selama 16 tahun dan baru mulai membaca selama sebulan bisa memenuhi syarat? Tentu, Pang Tua tidak bisa terus terang tentang masalah ini. Dia dengan halus melanjutkan, Institut Pengetahuan Wensing terlalu berlebihan bagi orang tua ini. Tetapi jika Tuan Besar secara pribadi pergi dan akhirnya mengalami kemunduran, aku dengan rendah hati percaya. Aku dengan rendah hati percaya bahwa kita harus mengambil ini perlahan. Mari kita amati sebentar lagi. Sayang, betapa disayangkan bahwa tingkat kultivasi Suan Ki bocah ini terlalu biasa-biasa saja. Akan menjadi yang terbaik jika dia bisa masuk ke Divine Swan Institute of War. Selama beberapa generasi, keluarga Jun kita selalu menjadi jenderal, berjuang di medan perang. Jika keluarga kita benar-benar menghasilkan pria yang bertele-tele, maka keluarga kita akan benar-benar menjadi biasa-biasa saja. Jun Zantian sendiri menyadari bahwa masalah ini tidak mudah ditangani. Dulu ketika Pangeran kedua memasuki Institut Pengetahuan Wensing, Kaisar sendiri harus menahan amarah kakek Jun sebelum mengirim pangeran masuk. Kakek Jun selalu berselisih dengan para sarjana, membuat ini semakin sulit. Belum lagi, kepribadian Moxi. Pang Tua, bagaimana menurutmu? Pengaturan seperti apa yang harus aku buat untuk Moxi? Kakek Jun menghela nafas terus-menerus. Mengirimnya untuk belajar, anak nakal ini tentunya tidak terbuat dari bahan itu. Mengirimnya ke militer, bajingan ini tidak memiliki bakat sedikit pun. Dia tidak bisa menahan rasa sakit dan tidak bisa menahan latihan. Mengirimnya untuk berbisnis? Aku takut dia akan kehilangan uang sampai-sampai dia tidak bisa membayar peti matiku. Apakah aku benar-benar harus meninggalkan dia sebagai pengangguran yang tidak berguna menunggu panggilan kematian? Berbicara tentang hal ini, Pang Tua menjadi frustrasi dan mencoba menghibur kakek Jun. Tuan muda sudah mulai menjadi dewasa akhir-akhir ini. Dia mungkin sangat berusaha keras untuk mencapai puncaknya sendiri, membalik lembaran baru. Tuan muda masih sangat muda, aku yakin ini masih belum terlambat. Jenis kenyamanan munafik inilah yang paling aku benci. Kamu benar-benar belajar melakukan ini juga. Jun Zantian mengerutkan kening dan menegur dengan kesal. Pang Tua, ini sama sekali tidak sepertimu. Lihat dirimu. Di mana Pang Lai yang bertempur sendirian melawan puluhan ribu musuh di medan perang saat itu? Pang Tua tersenyum pahit. Bukannya aku ingin mengatakan itu. Tapi, apalagi yang bisa aku katakan selain itu? Apakah aku harus mengatakan, setiap cucu membawa berkah? Tapi kamu bisa melupakan cucu kamu. Semua orang tahu bahwa cucu kamu adalah noda di dinding yang tidak bisa dikembangkan sama sekali. Tidak peduli seberapa besar kamu khawatir, tidak peduli seberapa banyak kamu mempersiapkan jalan untuknya, bukankah dia akan menghancurkan segalanya sendirian? Apakah aku benar-benar harus mengatakan itu? Aku mungkin juga memberitahumu untuk memenggal kepalaku. Ada satu metode yang bisa melindungi Tuan Muda. Dengan begitu, Tuan Besar tidak perlu mengkhawatirkan Tuan Muda. Kata Pang Tua saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Metode apa? Cepat, beritahu aku. Jun Zantian terkejut. Dia hanya berpikir untuk mengeluarkan tenaga hari ini. Dia tidak menyangka Pang Tua benar-benar punya jalan. Metode ini sebenarnya agak sulit untuk diterapkan. Pang Tua hendak mengatakannya, tetapi kemudian mulai ragu-ragu. Metodenya adalah kita membeli Suan Bis muda yang setidaknya berada di level ke-8 atau lebih tinggi. Setelah itu, kita bisa melatihnya dengan segala cara. Berhenti, berhenti, berhenti. Jun Zantian dengan paksa menyela kata-kata Pang Tua. Pang Tua, apakah kamu tidur sambil berbicara sekarang? Apakah menurut kamu metode semacam ini mungkin? Pang Tua memikirkannya dengan mata menatap ke depan, lalu dengan sedih menjawab. Tidak mungkin. Karena kamu tahu itu tidak mungkin, lalu mengapa kamu membicarakannya? Jun Zantian mendesah tertahan. Binatang Suan, mereka adalah bentuk kehidupan khusus di benua Suan-Suan. Salah satu dari Suan Bis berlevel tinggi akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa Suan Bis tingkat ke-8 dapat bertarung secara imbang dengan ahli Sky Suan. Adapun Suan Bis tingkat ke-9,
mereka tidak kalah kuatnya dengan ahli dewa tertinggi Suan. Namun, bahkan binatang Suan memiliki bentuk hierarki mereka sendiri, seperti halnya manusia. Peringkat mereka bahkan lebih ketat dibandingkan dengan manusia. Untuk ahli manusia yang memahami keterampilan khusus tertentu, mereka dapat menantang dan mengalahkan lawan yang kultivasi Suan Ki-nya lebih tinggi dari mereka. Tapi ini tidak mungkin saat bertarung melawan Suan Bes. Binatang Suan dari tingkat keempat ke bawah hanya bisa dianggap sama dengan binatang buas. Paling banter, mereka mungkin memiliki kekuatan yang lebih merusak jika dibandingkan dengan hewan normal. Hanya dari tingkat kelima dan seterusnya Suan Bes akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Namun, Suan Beast dari tingkat ke-6 dan ke-7 tidak banyak berguna, terlebih lagi ketika mereka masih muda. Selain itu, setelah Suan Beast mencapai usia dewasa, ia tidak bisa lagi dijinakkan. Beberapa binatang Suan membutuhkan beberapa dekade untuk mencapai usia dewasa, yang lain hingga 100 tahun. Menunggu begitu lama sampai seekor anak harimau dewasa, apa gunanya? Belum lagi, kekuatan Suan Beast tingkat 6 paling banter hanya bisa setara dengan ahli Suan Ki tingkat perak. Oleh karena itu, harga untuk level Suan Beast ini tidak tinggi, dan relatif mudah ditemukan. Namun, dari tingkat ke-7 dan seterusnya, situasinya menjadi berbeda. Suan Beast dari tingkat ke-7 dan seterusnya memiliki kemampuan intrinsik untuk menerobos. Binatang Suan ini bisa dikatakan menyaingi manusia dalam hal kebijaksanaan. Selain memiliki skill bawaan, mereka juga memiliki kemampuan khusus. Juga karena kemampuan inilah proses perkembangan anak-anak ini menjadi sangat sulit.